Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang statistika. Kali ini kita akan belajar yaitu bagaimana cara menyajikan tabel distribusi frekuensi untuk data kelompok, gitu ya. Nah, ada beberapa tahapan yang kita lakukan atau kita hitung dulu gitu sebelum kita menyajikan suatu data kelompok ke dalam bentuk tabel. Langkah-langkahnya, yang pertama, misalkan kita mendapatkan data dan itu tuh belum terurut, itu maksudnya datanya masih acak dari data yang terkecil yang terbesar. Kalau misalnya kita mendata sesuatu gitu ya, jadi masih acak. Nah, kemudian kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian setelah diurutkan, kita harus menentukan jangkauan atau range. Range-nya itu apa? Nilai dari datum terbesar dikurangi datum terkecil. Nah, inilah urutannya. Jadi kalau misalkan kita udah tahu, kita udah urutkan, maka kita mudah mencari mana data terbesar dan mana data terkecil. Jadi kita bisa langsung menentukan jangkauannya. Kemudian setelah menentukan jangkauan, kita akan menentukan banyaknya kelas atau disebutnya K. Kelas itu 1 ditambah 3,3 dikali dengan log N. N itu apa? N itu adalah jumlah datanya. Misalkan kalian mendata tentang berat badan siswa di kelas 12 MIA 1. Oh, N-nya berarti ada 34. Karena apa? Karena jumlah siswanya yang kita data adalah 34 gitu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan panjang kelas atau P. Panjang kelas itu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Kemudian selanjutnya lagi yaitu menentukan batas bawah, batas atas, dan kelas interval pertama. Nah, ini penting banget untuk menentukan ini. Kita misalkan B1 adalah nilai data terkecil 152. Maaf, ini apa? Gak ada. Jadi misalkan B1 adalah nilai data terkecil, BA1 itu berarti menentukan batas bawahnya. BA1 itu batas bawah sama dengan BB1 ditambah P dikurang 1. Ini ada ya, ini kursornya ini ikut. Oke gitu ya. Nah, kalau sudah menentukan satu kelas interval pertama, maka nanti untuk kelas interval selanjutnya kita akan mudah menentukan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu kasih contoh, silahkan kalian perhatikan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada data, misalkan ini data apa ya? Misalkan data tinggi badan. Data tinggi badan sekelompok orang yang kita data. Nah, datanya diketahui di sini. Orang yang pertama kita ukur tingginya adalah 172, orang kedua kemudian 168, orang ketiga 164 dan seterusnya sampai ke orang ketiga 30. Nah, dari sini kita disuruh menentukan atau membuat tabel distribusi frekuensi ke kelompok. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita ikuti langkah-langkah yang tadi ada 6 langkah tadi itu gitu ya. Langkah yang pertama tadi apa? Mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi sebenarnya dari sini saja kita tuh sudah bisa tahu mana yang terkecil, kita liatin. Nah, tapi takutnya kalau datanya masih acak seperti ini, nanti ada yang terlewat kalau kita menghitung frekuensinya. Oke, dari sini kita udah tahu kok sebenarnya data paling kecil itu adalah 152. Kemudian data yang paling besar adalah 173. Nah, nanti jumlahnya ini berapa? N-nya ada 30 gitu. Dari sini kalau kalian bisa menentukan atau misalkan tanpa mengurutkan
kalian yakin tidak mungkin salah-salah nanti dalam perhitungan selanjutnya, tidak apa-apa. Tapi saran ibu, kalian harus tetap mengurutkan supaya meminimalisir kesalahan. Oke, coba kita urutkan. Ikuti langkah yang pertama tadi ya, mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Nih, setelah kita urutkan, data terkecilnya adalah 152, data terbesarnya adalah 173. Kemudian setelah diurutkan, kita akan menentukan jangkauan, ya kan? Setelah menentukan jangkauan, kita menentukan banyaknya kelas. Setelah menentukan banyaknya kelas, kita menentukan apa? Kita menentukan panjang kelas. Oke, kita hitung dulu untuk 4 langkah ini. Jangkauan itu datum terbesar dikurangi datum terkecil. Terbesarnya adalah 73, terkecilnya adalah 152. Jadi jangkauannya adalah 173 dikurangi 152. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 21. Kemudian langkah yang ketiga atau langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Banyaknya kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya itu apa? N-nya jumlah datanya. Jumlah datanya ada berapa ini? Ada 30. Nah, untuk log N ini silahkan kalian cari nanti pakai kalkulator di HP-mu, ngitungnya biasa aja. Kayak misalkan log 30 ya, langsung aja klik log 30, nanti muncul nilainya, baru dikalikan. Nah, kalau datanya 30 ya di sini log 30, kalau datanya jumlahnya 40 ya berarti log 40. Mudah dicarinya, di kalkulator HP juga ada, atau yang punya tabel logaritma juga boleh, itu sama aja, tapi lebih cepat pakai HP saran ibu ya. Kemudian yang nomor 3, kita menentukan banyaknya kelas. Jadi ada berapa kelasnya? 1 ditambah 3,3 log 30 itu 1,477. Kemudian ini dikalikan dulu, baru ditambahkan 1 ditambah 4,8741 berarti 5,8741. Nah, ini kan koma-koma nih. Komanya berapa? Komanya 8, berarti ini bisa dibulatkan menjadi 6. Nanti yang kita pakai berarti banyaknya kelas itu adalah 6. Kemudian ini jangkauannya 21. Nah, setelah itu kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelasnya P sama dengan jangkauannya tadi berapa? 21 per banyaknya kelas kita udah tentukan, yaitu 6. 21 dibagi 6, maka panjang kelasnya adalah 21 bagi 6 3,5. Ini ada pakai koma, maka kita bisa bulatkan karena ini belakang koma ini 5, berarti kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi 4. Berarti panjang kelasnya nanti 4. Nah, selanjutnya kita akan menentukan batas bawah, batas atas, dan kelas interval pertama. Nilai data terkecilnya tadi adalah 152. Nah, nanti kita bikinkan tabel seperti ini. 152, kemudian pakai rumus ini, maka
bawahnya adalah langsung itu BA1. Batas terkecilnya tadi berapa? 152. Kemudian panjang kelasnya tadi kita sudah bulatkan menjadi 4, kemudian dikurangi 1. 152 ditambah 4, 156. 156 dikurangi 1, 155. Oke, jadi dari sini diperoleh kelas interval pertama yaitu 152 sampai 155. Ini diambil dari mana? Diambil dari sini, kemudian sampai sama yang ini. Nah, bagaimana cara mengisikannya di tabel? Mengisikannya di tabel berarti kelas interval pertama. Ini interval pertama berarti 152 sampai 155. Kemudian kelas interval kedua 156 sampai ditambah lagi 156 ditambah 3 berarti 159. Di sini tambahin 1 lagi, habis 159 160 sampai 163, 164 sampai 167, 168 sampai 171, 172 sampai 175. Oke, jadi di sini kita bisa tentukan jumlahnya berapa. Jumlahnya kita hitung nih dari tabel yang tadi data sudah kita urutkan, kita cari yang nilainya 152 sampai 155 itu ada berapa kira-kira. Oh, ada 8. Nanti kalian cek ya. Kemudian selanjutnya ada 7, kemudian ada 5, kemudian ada yang ini 1 2 3, kemudian yang ini ada 1 2 3 4, kemudian ada 3. Nah, kalau kalian ngurutkan, kalian cepat mencari frekuensinya ini karena sudah tidak bolak-balik, sudah terurut gitu ya. Nah, maka kita jumlahkan 8 tambah 7 15, 20 23 27 30. Pas jumlahnya ada 30. Tadi di perhitungan n-nya ada 30. Jadi ini tabel distribusi frekuensi kelompok yang kita buat ini benar. Nah, dari sini kita bisa deteksi di sini nih. Ada berapa kelas? Ada 7 kelas interval. Ya, kemudian kelas pertama itu ada interval 152 sampai 155. Kemudian ada kelas, misalkan kalau kelas pertama segini berarti kelas kelima berapa? Hitung aja, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Oh, kelas 5 itu intervalnya 168 sampai 171 gitu. Kemudian ada yang namanya batas bawah kelas ke 6 misalnya. Batas bawah kelas ke 6 berapa? Hitung aja, 1 2 3 4 5 6. Oh, ini kelasnya 172 sampai 175. Berarti batas bawahnya apa? Batas bawahnya berarti 172. Ini namanya batas atas. Ini namanya batas bawah. Nah, kemudian ada lagi nanti di suatu perhitungan itu ada yang namanya tepi bawah, ada juga yang namanya tepi atas. Dan ini dalam perhitungan suka dulu itu
kalau ibu ajarkan ke kakak-kakak kelas kalian, nah ini yang suka tertukar antara tepi bawah dengan kelas bawah, dengan maaf, ini batas bawah kemudian dengan batas atas, ini yang suka tertukar. Nah sedangkan tepi atas itu berbeda dengan tepi atas berbeda dengan batas atas, tepi bawah itu berbeda dengan batas bawah. Jadi kadang dalam perhitungan dia langsung saja dituliskan batas bawah, tetapi dalam rumusnya itu adalah sebenarnya tepi bawah. Nah ini adalah cara penyajian data supaya lebih mudah dibaca, disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tetapi tetap menggunakan tahapan-tahapan bagaimana cara menyusunnya gitu ya. Ibu harapkan kalian bisa memahami. Jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Sekian penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.